Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mari kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul untuk menjalankan rutinitas kita sebagaimana biasanya yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan di mana kedua nikmat ini akan terasa sangat bermanfaat, berguna apabila sudah tidak ada dalam diri kita. Apabila kesempatan berubah menjadi kesibukan, apabila kesehatan berubah menjadi sakit, maka disitulah kita merasakan betapa pentingnya dua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan selalu ada dalam diri kita nikmat-nikmat ini dan kita mengisinya dengan berbagai amal kebaikan dan bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selalu kita kirimkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kelak harapannya kita di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-28 tentang memegang sunnah dan menjauhi bid'ah. Hadisnya seperti biasa tidak terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis ini disampaikan oleh Abi Najih. Abi Najih itu bernama Al-Irbad bin Sariyah. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Al-Irbad bin Sariyah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau dalam riwayatnya beliau adalah salah satu dari Ahlus Suffah. Kalau kita lihat daripada Ahlus Suffah, kenapa mereka disebut Ahli Suffah? Yaitu orang-orang atau para sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah yang rela mengikuti Rasulullah walaupun mereka tidur dengan bantal pelana unta atau kuda. Makanya suffah ya. Jadi para sahabat itu sangat senang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun saat duka walaupun saat suka maupun duka. Kenapa demikian? Karena mereka setelah mendapatkan perintah atau sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat merasakan senang dan bersegera untuk melaksanakan sunnah itu. Mereka penasaran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mendapatkan sunnah, perintah dari Allah, risalah dari Allah. Lalu kemudian kalau kita ibaratkan seperti makanan masih hangat, langsung mereka dengarkan dan mereka bersegera untuk melaksanakan sunnah tersebut tanpa pertanyaan dan tanpa klarifikasi verifikasi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Al-Irbad bin Sariyah ini berkata, wa azwana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, nasihat kepada kami, sebuah nasihat yang mana membuat hati kami bergetar. Wajilat minha al-qulub. Ya. Nasihat tersebut membuat hati kami bergetar. Wazarafat minhal uyun, dan mata kami mengalirkan air mata. Ya. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwadda', sepertinya ini adalah nasihat terakhir wahai Rasulullah. Fa usina, maka berikanlah kami nasihat.
Qala, Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wat ta'ah, dan mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum abadun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Wa in ta'ammaru 'alaikum abdun, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba, kalian harus belajar mendengar dan belajar mentaati. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Yang namanya kehidupan pasti akan ada banyak perbedaan. Ini adalah nasihat daripada Rasulullah SAW. Apa caranya untuk menghadapi perbedaan ini? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kalian harus berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Kata Rasulullah, nanti sepeninggalan saya, kira-kira begitu ya, aku wasiatkan kepada kalian takwa. Kemudian kalian harus mendengar atau mentaati seorang pemimpin kalian. Jangan sampai kalian adalah orang yang berpisah daripada pemimpin atau merusak ya kepemerintahan dan seterusnya. Dan kalian perlu kalian pegang adalah sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajid, ya. Peganglah, gigitlah sunnahku itu dengan gigi geraham, ya. Dengan gigitan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatim al-umur. Hati-hati dalam membuat suatu perkara. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena sesungguhnya sesuatu yang dibuat-buat maka itu adalah kesesatan. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmizi. Dan dia berkata hadis hasan sahih. Hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat dengan penuh semangat, yaitu yang pertama adalah wasiat takwa. Inilah yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada keluarga atau siapapun yang paling terdekat dengan kita, jangan sampai kita lupa memberikan wasiat. Wasiat yang dimaksud adalah tausiah, ya. Kita sering mendengarkan tausiah atau wasiat, meskipun dalam hukum fikih wasiat itu adalah sesuatu yang kita wasiatkan, kita pesankan ketika kita hendak mati, kita tuliskan. Tapi yang disebut dengan tausiah itu juga bisa seperti wejangan yang bentuknya manfaat, ya. Karena ada banyak itu istilah, ada tausiah, ada tabligh, ada khutbah, ada tausiah, khutbah, mauizah, ya, mauizah. Kita sering mendengar, kita dengarkan mauizah dari guru kita, atau kita dengarkan tausiah, atau kita dengarkan tabligh, ya, khutbah. Nah, itu semua sama-sama tujuannya menyampaikan kebaikan. Namun kalau khutbah cenderung kepada penyampaian tentang agama dalam bentuk formal. Kalau kita bahasakan ke bahasa Indonesia, itu terjemahannya pidato. Ada yang disebut dengan pidato kebangsaan, ada yang disebut dengan pidato kenegaraan dan seterusnya. Itu disebut dengan khutbah, mauizah, tausiah, tabligh. Ya. Maka kalau seorang ustadz itu, penceramah itu kita kenal seperti muballigh, ya. Siapa mubalighnya? Kira-kira begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pesan dari Rasulullah yang disampaikan kepada para sahabat yang kalau kita melaksanakannya kita juga mendapatkan manfaatnya. Yang pertama adalah
pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pesan untuk bertakwa. Namun sebelum menjelaskan pesan takwa ini, ulama yang menyusun buku ini menjelaskan terlebih dahulu dari hadis ini. Beliau menjelaskan tentang kriteria ya. Kriteria nasihat yang membekas ya. Nasihat yang berpengaruh. Nah, kalau kita bahasakan sekarang ulama ini mengambil public speaking dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Retorika dakwah Rasulullah itu seperti apa? Nah, di sini dalam buku ini disebutkan yang pertama adalah intiqaul maudu, tema yang tepat. Ya. Jadi ulama ini mengatakan bahwa ada beberapa syarat yang apabila kita ingin pesan kita sampai, ingin pesan kita berbekas pada audiens kita, katakan kalau kita sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana agar pesan kita itu sampai kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita, dan seterusnya. Seperti apa? Yang pertama adalah intiqaul maudu, pemilihan tema yang tepat. Apabila Rasulullah SAW pernah memberikan isyarat bahwasanya sampaikanlah sesuatu biqadari uqulihim, ya. Artinya sesuai kadar apa yang bisa dicerna oleh audiens kita. Maka kalau kita memberikan nasihat kepada anak kita, keluarga kita, jangan sampai salah tema, jangan sampai salah topik. Yang harusnya itu topik untuk bersama kita dengan teman-teman kita sampaikan kepada anak-anak kita tidak sesuai. Payam bagi ayya'izun nas wa yazkuruhum wa yukhawifuhum bima yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Maka seharusnya seorang penyampai pesan atau seorang mubalik memberikan pesan kepada manusia yang mengingatkan mereka dan membuat mereka takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang bermanfaat atas dunia dan agama mereka. Jadi kalau kita memberikan nasihat kepada orang lain, jangan sampai kita melupakan, jangan sampai kita satu sisi saja. Kita memberikan nasihat hanya tentang akhirat saja, sementara kita di dunia ini masih hidup dan kita masih bernapas. Kita masih hidup di dunia, belum hidup di akhirat. Oleh karena itu, apabila kita menyampaikan pesan akhirat, maka jangan lupa kita menyampaikan juga pesan dunia juga. Wala yaqtasir lahum ala mujarrati ta'limihil ahkamil hudud bal yantakil maudud bihikmatin wa dirayah. Tapi juga jangan sampai kita menyampaikan ayat-ayat tentang siksa terus, ya. Ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang sanksi. Kalau kamu mencuri dipotong, kalau kamu kalau kamu menggibah maka kamu sama seperti memakan daging teman atau manusia. Kalau kamu menggibah maka nanti di hari kiamat seluruh amal ibadahmu akan diambil oleh orang yang engkau gibah. Boleh disampaikan, tapi jangan lupa kita imbangi dengan kalau kita bagus dalam bertutur, tidak menggibah orang lain, maka kita akan disenangi oleh orang lain. Gitu. Teman kita akan banyak, kita tidak akan dihindari. Kan ada seseorang di antara teman kita yang apabila kalau dia ngomong nyakitin, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Itulah yang perlu kita imbangi. Adapun tadi tentang sanksi perlu kita sampaikan bagaimana akibatnya apabila kita menggibah, bagaimana akibatnya kalau kita meninggalkan sholat. Tapi di luar dari itu kita harus menyampaikan juga tentang hikmah apabila kita melaksanakan ibadah itu. Sama seperti kepada anak kita atau keluarga kita. Tentu kita larang mereka daripada melakukan maksiat. Tapi juga jangan sampai lupa memberikan reward kepada mereka, memberikan semacam pujian karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya apabila mereka melakukan sesuatu yang jelek lalu kita hina, lalu kita sumpah serah, lalu kita
marahin. Tapi begitu mereka melakukan kebaikan, kita lupa untuk memberikan reward atau bentuk pujian. Itu sama seperti Intel jatuhnya ya. Kalau Intel itu menang berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki. Kira-kira begitu ya. Agak mirip dengan slogan mantan gubernur ya. Tapi Intel itu begitu. Kalau berhasil nggak ada reward ya. Tapi kalau gagal dicaci maki. Kamu nggak benar gitu. Memang begitu Intel itu pekerjaannya karena mereka di belakang. Kemudian wala syakka annal iktisar ala khutbil jam'i wal a'yad kana lahu ta'sirun kabir fi iradin katsirin minal muslimin an haqiqati dinihim wa ruhul izzah wal jihad fi nufusihim. Jadi jangan sampai kita juga menyalahi apabila kita ingin menyampaikan sesuatu. Jangan sampai kita mengesampingkan budaya-budaya yang ada di suatu tempat. Misalnya apabila di dalam suatu tempat itu marak dengan perjudian. Apabila ada perjudian di tempat itu, jangan sampai kita datang dengan ayat-ayat siksa tentang judi atau hadis. Ambillah dari sisi lain seperti meningkatkan ekonominya atau yang lain sebagainya, sehingga nanti dengan ekonominya meningkat, perlahan dia meninggalkan judinya. Jangan sampai kita langsung melawan arus, ya, kira-kira begitu. Kemudian wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-uswatul hasanah lana in aradna najah wal falah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita ingin berhasil dalam menyampaikan mau'izah. Inilah salah satu kriteria daripada pesan yang selalu disampaikan oleh Rasulullah kepada para umatnya. Kana katsiran ma ya'izu ashabu fi ghairil khutbatir ratibah wa kanat mawa'izatul mu'assirah tamfizan li amrillahi ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini tadi yang saya sampaikan di awal, itu saya salah menyebutkan ayatnya ya. Yang benar adalah sampaikanlah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah suatu agama atau ajaran itu, nilai-nilai kebaikan itu bil hikmati, dengan hikmah, dengan bijak ya. Jangan sampai kita ada sesuatu yang salah langsung kita gas di hal yang salah itu, bahwa ini tidak benar, ini salah, segala perbuatan Yahudi dan seterusnya. Kita lupa memahami tentang kebaikan atau tentang budaya atau kultur dalam satu tempat itu, sehingga kita hasik dengan menjas dan seterusnya. Itu tidak dengan hikmah, itu dengan kasar ya, dengan cara kasar, keras. Yang diminta oleh Allah menjadi perintah buat kita semuanya, baik ya kita kepala keluarga maupun seorang penceramah dan seorang guru dan seterusnya. Apabila menyampaikan nilai-nilai kebaikan harus dengan hikmah, bijak ya. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik. Jangan sampai kita memberikan motivasi atau dukungan yang tidak baik kepada seseorang. Kemudian yang kedua adalah kriteria mau'izah atau pesan yang berbekas, yang berpengaruh kepada orang lain adalah al-balaghatu fil mau'izah. Penyampaian yang baik ya. Penyampaian pesan yang baik. Wal balaghatu fit tawassuli ila ifhamil ma'anil maqsudah wa isaluha ila qulubis sami'in bi ahsani suratin minal alfazid dallati 'alaiha. Yaitu yang dimaksud dengan penyampaian yang bagus adalah menyampaikan suatu pesan di mana pesan itu sampai kepada orang yang mendengarkan. Maksudnya bukan karena kerasnya suara, tapi bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu agar didengarkan oleh orang yang mendengar. Ini mungkin bagi saya pribadi ini merupakan salah satu yang sulit ya, yang belum bisa saya lakukan dengan baik. Karena dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain butuh penghayatan
kepada siapa kita berbicara. Karena kalau kita salah dalam berbicara, salah dalam meletakkan, mengkondisikan kalimat, maka sesungguhnya mau'izah kita itu tidak akan diterima oleh orang yang mendengarkan kita. Kemudian wa absahuha wa ahlaha ladail isma wa auqaha fil qulub, yang disebut dengan penyampaian itu adalah sampai ke hati, ya, sampai ke hati kepada hati orang yang mendengarkan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'an disebutkan tentang perintah ini, wa'izhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. Allah menyuruh kita memberikan pesan, tapi jangan lupa pesan itu kita sampaikan dengan kalimat yang baik, mudah dicerna dan mudah untuk dipahami. Wa fi riwayatil Imam Abi Dawud At-Tirmizi wa azwana Rasulullah mau'izatan balighatan. Nah, kalau dalam riwayat yang lain ada mau'izatan balighah, ya, penyampaian yang baik. Kalau di atas tadi kan dia sampaikan wa azwana mau'izatan wajilat minhul qulub, ya. Kalau di riwayat yang lain mau'izatan balighah, disampaikan pesan yang baik, gitu ya. Kemudian yang ketiga, adamut tatwil, ya, pesan yang bisa cepat ditangkap oleh orang lain adalah tidak bertele-tele, ya. Kecuali itu adalah sebuah kajian, ya. Seperti di subuh ini memang kita sengaja untuk melaksanakan kajian. Dan termasuk juga nanti Rasulullah dalam memilih waktu itu, termasuk di waktu subuh lah Rasulullah selalu memberikan pencerahan kepada para sahabat. Jadi pesan yang tidak bertele-tele ini menjadi salah satu cara untuk bagaimana pesan kita itu disampaikan dengan baik. Lianna tatwilal mau'izah yu'addi bis-sami'ina ilal mahli wad-dajar wa diya'il fa'idatil marju. Jadi kalau kita memberikan pesan yang bertele-tele, ya, pesan yang terlalu panjang, seperti kepada anak kita, mungkin Bapak Ibu sudah sangat pengalaman dalam menghadapi atau memberikan nasihat kepada seorang anak. Pengalaman saya sendiri, apabila kita terlalu banyak dalam memberikan nasihat, bertele-tele, berputar-putar, anak kita kelihatan bingung, pusing, ya. Terlihat pusing, akhirnya dia tidak terlalu mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Maka ada mutadwil, artinya tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang, singkat, padat, mengena. Itu yang disebut dengan pesan yang bisa berbekas kepada orang yang mendengarkan. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksuru khutbahu wa mawa'izuhu yukassiru khutbahu wa mawa'izuhu wa la yutilaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia memberikan nasihat tidak pernah panjang, ya, tidak pernah lama. Bal kana baligun wa yujas, ya. Dan akan tetapi Rasulullah memberikan pesan dengan baligh, ya, simple, padat, ngena, gitu ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikatakan bahwasanya kuntu usolli ma'an nabi fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat pendek dan khutbahnya juga pendek, gitu ya. Kemudian juga karena Rasulullah la yutilul mau'izah yaumil jum'ah innama hiya kalimatun yasirat, ya. Ketika khutbah salat Jumat juga Rasulullah tidak terlalu panjang khutbahnya. Khutbahnya tidak terlalu panjang. Tapi hanya dengan kalimat-kalimat yang mudah untuk didengar. Maka salah satu ciri khutbah itu intinya yang pertama mengajak kepada ketakwaan. Kemudian yang kedua, materinya itu jangan terlalu sulit untuk dicerna. Yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Intinya bisa mengantarkan kita untuk meningkatkan takwa kita. Rasulullah SAW seperti itu. Dan Rasulullah sholat lebih panjang sholatnya. Kalau melaksanakan sholat Jumat lebih panjang sholat Jumatnya dibanding khutbahnya.
Kalau sekarang kadang-kadang terbalik, lebih panjang khutbahnya, sholatnya lebih pendek. Nah, tapi yang sebenarnya adalah lebih panjang sholatnya dan lebih pendek khutbahnya. Kadang-kadang penceramah atau khotib tidak sadar, dan mungkin dalam hal tidak sadar itu adalah merasa semuanya harus disampaikan. Ya. Padahal jamaah sudah tidak pengen dan tidak butuh penyampaian yang terlalu banyak. Nah, ini mungkin salah satu pemahaman di antara para penceramah yang tidak memahami kondisi audiensnya. Termasuk saya itu kadang-kadang saya targetkan 10 menit, bisa jadi 15 menit. Nah, itu salah satu. Maka di podium itu biasanya pengurus khutbah hanya 10 atau maksimal 20 menit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi adalah dengan pemilihan tema yang tepat, kemudian yang kedua penyampaian yang baik, yang bagus, yang ketiga tidak bertele-tele, yang keempat adalah ikhtiyarul fursah al-munasibah. Memilih momen yang tepat, ya, memilih momen yang tepat. Seperti Nabi Musa alaihissalam sangat pintar dalam memilih momen yang tepat, tempat yang pas. Ketika Nabi Musa alaihissalam diajak untuk berdiskusi bersama Fir'aun, maka itu dijadikan tempatnya di halayak ramai, di lapangan terbuka, yang itu dilihat oleh orang lain, orang banyak. Maka disitulah cerita atau kisah yang sudah kita baca, mukjizat Rasulullah dengan melemparkan tongkatnya memakan ular-ular kecil yang dibuat oleh para dukun sebagai tipu daya, ya. Nah, dilihat oleh orang banyak. Sebagian mereka beriman kepada Allah, melihat dengan nyata mana yang benar, mana yang tidak. Ternyata sebagian daripada yang melihat beriman kepada Allah dari peristiwa itu, ya. Jadi pemilihan waktu juga harus tepat, ya. Walizalika kana sallallahu alaihi wasallam la yudimu wa'izuhum bal kana yatakhawwaluhum biha ahyanan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selalu memberikan nasihat. Jadi Rasulullah ketika bertemu dengan para sahabat tidak selalu melulu nasihat, tidak. Ada waktu-waktu yang Rasulullah pilih. Oke. Kemudian an Abi Wa'il qala kana Abdullah bin Mas'ud yazkuruna kulla yaumin khamis. Ada seorang sahabat yang selalu memberikan nasihat, mau'izah, tausiah di hari Kamis, ya. Selalu di hari Kamis, ya. Faqala lahu rajulun, seorang laki-laki berkata, "Ya Aba Abdurrahman, inna nuhibbu hadisaka wa tashtahihi." Ya. Kami pengen Abdurrahman tadi yang Ibnu Mas'ud, maksudnya Abdullah Ibnu Mas'ud, ada seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Abdurrahman atau wahai Ibnu Mas'ud, kami sebenarnya pengen mendengarkan tausiah atau mau'izahmu tidak di hari Kamis aja, bahkan kalau bisa setiap hari, gitu ya." Faqala, sahabat menjawab, "Ma yamna'uni an uhadditsukum kulla yaumin illa karahatan." Ya. Jadi saya tidak apa-apa, tidak mengapa saya menyampaikan pesan setiap hari. Saya bisa, kata sahabat ini. Tapi kalian perlahan-lahan akan membenci, tidak menyukainya. Ya, bosan ya, kalau setiap hari memberikan nasihat. Nah, ini juga menjadi salah satu modal buat kita sebagai orang tua. Kalau kita memberikan nasihat, jangan terlalu sering, ya. Jangan terlalu sering memberikan nasihat karena bisa membuat bosan anak. Pilih momen yang tepat dalam memberikan nasihat. Kemudian yang kedua adalah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kriteria penyampai pesan yang baik, ya. Maksudnya kalau tadi itu materinya, kalau sekarang yang menyampaikan. Kita sebagai orang tua, seorang ustadz sebagai penceramah,
khotib sebagai yang menyampaikan khutbah seperti apa kriteria orangnya gitu ya. Kepribadian yang menyampaikan seperti apa? Yang pertama, ayyakuna mu'minan bikalamihi, harus yakin terlebih dahulu dengan ucapannya. Muta'assiran bihi mutaharrikan ila isolihi ila nufusi sami'ihi wa qina'atihim tamma bihi. Jadi seorang yang menyampaikan harus yakin terlebih dahulu bahwa yang dia sampaikan itu ada pengaruhnya bagi kehidupannya. Gitu kira-kira. Maka selalu kalau yang memberikan nasihat itu yang membekas di dalam diri kita itu kalau dia sudah tua. Kalau saya pribadi melihat kalau orangnya sudah tua meskipun sudah penyampaiannya tidak terlalu wah tapi sangat membekas dalam hati kita. Karena orangnya memang sudah yakin. Seperti MUI kita Kiai Haji Saidi ya. Dia sebelum dia ngomong kita sudah senang ya. Apalagi kalau dia sudah ngomong sepatah dua kata kita sangat senang karena berdasarkan pengalaman kemudian beliau juga sudah yakin betul tentang apa yang beliau sampaikan. Itu salah satu contoh yang di dekat kita. Wa yazharu hadza fi lahjatihi, dan intonasi ya. Intonasi yang tepat dalam menyampaikan pesan itu juga sangat berpengaruh bagi audiensnya. Jadi seorang penceramah atau yang menyampaikan kebaikan tidak boleh berapi-api terus ya. Tidak boleh dengan suara yang lantang terus, akan tetapi dengan suara yang lembut, ada kalanya dengan suara yang kencang atau kuat. Kemudian seperti Rasulullah SAW retorika dalam penyampaiannya itu karena Nabi SAW idza khataba wa dzakara sa'ah. Kalau Rasulullah itu kalau memberikan nasihat atau khutbah pidato yang berkaitan dengan apa? Dan berkaitan dengan hari kiamat, apa yang terjadi? Ishtadda ghadabuhu. Seperti terlihat marah, sangat marah. Wa ala sautahu, dan suaranya dan meninggikan suaranya tinggi ya, kencang. Wa ahmarrat ainahu, matanya memerah. Ya. Jadi Rasulullah kalau dia berbicara sesuai dengan kondisi apa yang dibicarakan ya. Kalau dia tentang sesuatu yang penting, maka dia dengan seperti orang yang marah, kemudian matanya seperti memerah, itu merupakan body language ini ya, Rasulullah SAW. Bahasa tubuhnya juga jalan ya. Seperti menakut-nakuti para tentara gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah. Mana tadi? Nah ini hilang nih. Kemudian syarat untuk diterima pesan oleh orang yang memberikan, ya ini tadi kriteria orang yang menyampaikan adalah yang kedua ayyakuna dzaqul binasihin salim minal adanas. Jadi kita yang menyampaikan pesan juga harus memiliki hati yang bersih ya, hati yang bersih. Jadi kita juga harus belajar bagaimana kita membersihkan hati, bagaimana obat-obat hati yang kotor kita pelajari, kita amalkan agar hati kita menjadi bersih sehingga apabila kita menyampaikan pesan berbekas kepada orang yang kita sampaikan pesan gitu. Mutaharrikun ila isulihi ila nufusi samihi yukhriju kalamuhu min qalbihi shadiq fayulamisu sighafal qulub amma maridul qalb wan nafs fa inna kalamuhu yakhrujuhu fihi liyadkhulu fi adana uzunihi samihi wa yakhruju minal ukhra. Kalau hati kita kotor kemudian kita menyampaikan pesan, maka seperti yang kita ketahui dijelaskan di sini, keluar masuk kuping kiri kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Wa yurwa annal Hasan Basri Hasan Al-Basri mendengarkan sebuah pesan, mendengarkan seorang yang berceramah ya. Pernah suatu ketika Hasan Basri mendengarkan ceramah. Ya izun nas bi Masjidil Basrah falam yata'assar bi kalamihi. Dia melihat
penceramah itu menyampaikan kebaikan tapi tidak berbekas pada audiensnya, jamaahnya. Faqala lahu ba'da insirafin nas, seorang penceramah itu juga merasakan bahwa apa yang disampaikan tidak sampai kepada jamaah gitu. Kemudian setelah selesai majelis, penceramah itu datang menghampiri Hasan Basri. Ya Haza, seperti apa ini? Kenapa ini? Kata penceramah. Kok saya berceramah nggak sampai? Gitu. Imma anna fi qalbika maradun au fi qalbi. Bisa jadi dalam hatimu itu ada penyakit atau mungkin di dalam hatiku, kata Hasan Al Basri. Jadi kalau kita tidak menerima kebaikan atau nasihat kita tidak diterima oleh orang lain, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, hati kita tidak baik. Yang kedua, bisa jadi hati orang yang menerima tidak baik. Oleh karena itu, praktek atau konkretnya, apabila kita mempunyai seorang anak, maka terlebih dahulu kita ajarkan bagaimana taat kepada Allah, taat kepada Rasul, sehingga muncul keimanannya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan kebaikan itu membersihkan hatinya, apapun yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Dan begitu juga kita yang menyampaikan, beda penyampaiannya. Bisa jadi seperti saya contohkan lagi, seperti kiai yang tadi, bahwasanya sama-sama menyampaikan topik sabar. Tapi ketika saya menyampaikan topik sabar dibandingkan dengan kiai yang menyampaikan topik, lebih mengena kiai tersebut. Kenapa? Karena mungkin qiyamul lailnya lebih jalan, puasa sunnahnya dan seterusnya, sehingga lebih banyak nur di dalam hatinya. Itulah yang dia bagi. Bagaimana kita membagikan cahaya sementara cahaya dalam hidup kita, dalam diri kita tidak ada? Begitu kira-kira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ada di antaranya tadi ini hilang lagi. Di antaranya adalah ayyutabi qawluhu fi'lahu. Ini yang paling penting. Apabila kita menyampaikan pesan, maka kita juga harus mengamalkannya, melaksanakannya. Ini yang berat memang. Apabila kita memberikan pesan, kita harus mengamalkannya. Misalnya kita memerintahkan kepada anak kita, ayo sholat subuh. Tentu kita juga harus sholat subuh. Kenapa? Karena seorang jamaah pasti melihat kehidupan orang yang menyampaikan. Pasti melihat seperti apa dia puasa enggak gitu ya. Itu sudah kebiasaan. Dia memang orangnya baik atau tidak? Misalnya seorang penceramah jangan menipu dalam berjualan, berbisnis. Orang akan melihat seperti apa dia berbisnis. Jadi kalau menipu, berarti dia hanya omdo gitu ya, ngomong doang, tidak sesuai perkataan dengan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan sangat berat dosanya, kabura maqtan, sangat berat dosanya. Dosa besar bagi orang menyampaikan sesuatu, antakulu ma la ta'falun, yang tidak dia lakukan. Dia menyuruh orang sholat duha, tapi ternyata dia tidak. Maka sangat berat sebenarnya sebagai orang yang menyampaikan. Maka kalau ada kebiasaan di masyarakat kita, kalau dia tidak ditunjuk untuk memberikan ceramah, dia sakit hati gitu ya, merasa tidak dihargai. Ada di komplek kami atau di komplek lain mungkin terjadi seperti bulan puasa, kan sebelum kita tarawih ada kultum. Nah, dia tidak dapat jadwal, dia tersinggung ya. Karena menurut dia kalau dia tidak dapat jadwal tidak dihargai. Bagi saya pribadi tidak dapat jadwal syukur, karena memang apa yang kita sampaikan sudah wajib kita lakukan. Itu karena dosa besar, maka nanti bisa jadi penceramah lebih dulu masuk neraka dibanding jamaah. Dan dosanya pun lebih banyak penceramah dibanding jamaah, karena orang yang mengetahui sesuatu tapi dia tidak melakukannya, dua dosanya. Dosanya dua. Yang pertama karena dia mengetahui tapi tidak melakukan, yang kedua tidak melakukan, jadi dua. Maka kebalikannya juga, makanya supaya adil ya, orang yang beramal kebaikan dan dia berilmu, dua.
balasannya dibanding orang yang awam melakukan kebaikan. Ibadah orang yang alim beda dengan ibadah orang yang awam. Di situ keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada banyak lagi. Yang pertama adalah dalam hadis ini menyinggung tentang keutamaan daripada para sahabat. Para sahabat itu apabila mendengarkan nasihat dari Rasulullah SAW kadang gemetar. Bahkan di dalam sebuah riwayat, kalau sahabat itu berzikir aja gemetar badannya, keringatan badannya karena merasakan kehadiran Allah, begitu kira-kira. Kemudian para sahabat ini kalau mendengarkan nasihat dari Rasulullah pasti dia nangis, ya, nangis, merasa bahwa sangat berdosa dan seterusnya. Kalau kita beda, Bapak Ibu, apabila mendengarkan suatu penceramah, kita lihat mana yang membuat kita senang, ya, yang tidak senangnya kita buang. Ya. Jadi mana yang sulit kita buang, yang mudah kita ambil. Padahal kalau sahabat tidak demikian. Apabila mendengarkan, seperti misalnya sahabat mendengarkan perintah daripada larangan dari Rasulullah tentang minum khamar. Sahabat itu, para orang Arab itu sangat senang dengan minum khamar. Sebelum diharamkannya khamar, seorang sahabat didatangi oleh orang sahabat lain, ya. Sahabat yang tadi sedang minum khamar, ingin meminum khamar, sudah dituangkan ke gelas dan sedang ingin diminum. Sahabat lain datang memberikan informasi, sesungguhnya khamar ini sudah diharamkan oleh Rasulullah. Langsung khamar itu dibuang. Mereka tidak bertanya kok dibuang, kok kenapa gitu, itu tidak. Jadi Rasulullah, para sahabat itu langsung melaksanakan perintah atau syariat Islam tanpa harus bertanya kenapa, bagaimana, dan seterusnya. Dan ini juga yang perlu kita ambil ibrah, ya, bahwasanya ibadah yang kita lakukan selain memang itu bermanfaat bagi kehidupan kita, tapi juga tujuan utama kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya qiyamul lail, tujuan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita dengan qiyamul lail kita diangkat derajatnya, itu soal yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi yang utama adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Salat memberikan kita kesehatan, puasa menyehatkan kita. Jangan sampai itu tujuan utama. Tujuan utama kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga dalam hadis ini nasihat dari Rasulullah, luzumut tamassuk bis sunnah, yaitu memegang sunnah Rasulullah SAW. Di akhir zaman akan banyak fitnah kata Rasulullah, maka peganglah sunnah dengan erat. Addu, ya, gigitlah kata Rasulullah, bin nawajid, dengan gigi geraham yang kencang, ya. Artinya apa? Kita peganglah sunnah itu dengan sekencang-kencangnya untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita di akhir zaman ini. Itu nasihat daripada Rasulullah SAW. Kemudian kenapa demikian? Karena di akhir zaman akan banyak bid'ah. Itu pembahasan bid'ah kita sudah jelaskan di hadis-hadis sebelumnya, bahwasanya bid'ah itu adalah sesuatu amalan yang dibuat-buat yang menyalahi dalil, ya. Jangan sampai kita salah dalam memaknai bid'ah. Bid'ah itu sesuatu kreativitas, ya, sesuatu yang kita buat-buat. Nah, menurut para ulama ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mazmumah, sayyi'ah. Bid'ah yang hasanah atau sesuatu yang dibuat-buat tapi itu bagus, sama seperti orang yang yasinan, orang yang lain-lain sebagainya, seperti membukukan Al-Quran dan seterusnya, itu disebut dengan bid'ah hasanah, tidak termasuk yang sesat. Karena hadis Rasulullah SAW di akhir tadi, iyyakum, ya, hati-hati dalam membuat-buat dalam masalah agama, ya. Nah, karena hal itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Kalau sudah sesat pasti masuk neraka. Tapi kita harus memilih dan memilah bid'ah mana yang masuk neraka, bid'ah mana yang masuk surga. Jangan sampai kita pukul rata, ya.
yang disebut bid'ah tidak ada pada zaman Rasulullah, maka itu tidak boleh kita lakukan dan haram kita lakukan. Itu merupakan kesalahan dan kehilapan kita dalam menjelaskan kepada jamaah. Itu sekilas tentang penjelasan hadis daripada Rasulullah SAW tentang luzumut tamassuk bis sunnah, yaitu harus berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, karena di akhir zaman ini sangat banyak bid'ah. Kalau kita kaitkan lagi dengan kasus-kasus yang baru terjadi ini, sangat banyak bid'ahnya. Itulah mungkin yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan itu, ya kan itu dari sisi si penceramahnya gitu Ustaz ya. Iya. Nah, ini bagaimana kita dari sisi audiensnya, dari pendengarnya itu. Mustami' ya. Supaya kita mendengarkan itu enak, atau gimana, nyaman di hati dan masuk gitu ya. Iya. Kemudian kalau nggak salah ada Rasulullah menyampaikan bahwa untuk jangan kamu melihat siapa yang menyampaikan apa yang disampaikan, isinya gitu, iya, substansinya iya, kan melihat siapa yang menyampaikan. Iya. Jadi gimana Ustaz? Iya. Bicaranya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang audiensnya, mustami', pendengar. Terkadang sekarang itu kebanyakan orang mendengar ceramah untuk menghilangkan stres ya, menghilangkan kebosanan ya. Karena dia lihat ustadznya mungkin lucu dalam menyampaikan. Jadi dia fresh kalau ke situ. Enggak masalah juga, karena memang suka tidak suka itu orang lain berbeda-beda. Dalam hal mustami' itu, kalau dalam buku Ta'limul Muta'allim, seseorang tidak, dalam menghormati ilmu ya Pak ya, seseorang tidak boleh bosan, tidak boleh berubah rasa tidak boleh berubah perasaannya dalam menerima ilmu. Harus sama perasaannya walaupun ilmu itu sudah disampaikan sampai 40 kali. Dia harus sama perasaan yang pertama sampai 40 kali gitu ya. Jadi misalkan tentang sabar, sudah 40 kali, sabar terus, itu salah udah. Tapi sudah, ini udah yang ke-40 kali, masih tentang sabar. Harus sama perasaan senang kita ketika kita mendengarkan di pertama kali itu. Itu dalam menghormati ilmu, di dalam ta'limul muta'allim. Kemudian dalam hal juga di antara adab-adab menuntut ilmu sangat banyak sekali. Ada kalau nggak salah ada buku dari pemuka NU itu ya, yang saya lupa, adab orang yang menuntut ilmu ada. Di antaranya itu adalah apabila kita datang ke majlis, maka kita harus mengosongkan diri terlebih dahulu. Seperti gelas ya, jangan sampai kita membawa gelas yang penuh kira-kira. Kalau gelas yang penuh akan tumpah. Kemudian jauh dari itu, bahwa kita mendengar harus sadar bahwa ini adalah kewajiban kita ya. Karena menuntut ilmu mulai dari kita lahir sampai dari buayan ibu kita sampai kepada kita nanti mati. Itu kewajiban. Yang namanya kewajiban sebenarnya tidak pun dirayu-rayu, udah datang sendiri gitu ya. Kesadaran tentang kewajiban menuntut ilmu kali Pak ya. Karena seperti yang dikatakan tadi adalah unzur maqala gitu. Unzur man la tanzur
unzur man qala. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Ya. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan sampai lihat orang yang menyampaikan. Sekalipun orang yang menurut kita itu tidak ahli ibadah, tapi ketika dia menyampaikan ibadah, ya tentu kita harus terima ya Pak. Kamu kan pemabuk misalnya ya. Kamu nyuruh-nyuruh saya sholat berjamaah, kamu juga nggak sholat berjamaah. Itu udah ada rasa kita takabur itu ya Pak. Jadi seperti tadi itu kewajiban menuntut ilmu ya Pak ya. Ya, menuntut ilmu, keutamaan majlis ya. Di situ saja kita sudah untung ya. Apalagi tidak perlu kita memperhatikan juga ya. Yang penting bergabung di majlis itu udah sesuatu yang keuntungan besar buat kita ya. Kira-kira begitu. Namun tadi begini, hati yang bersih itu juga benar, karena hati yang kotor itu tidak bisa dimasuki oleh nur ya, seperti syairnya Imam Syafi'i itu ya, syakautu ila waqi'in su'a hifzin wa nurullahi wal ilmu faqala li syakautu ila waqi'in su'a hifzin. Aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang hafalanku yang jelek. Sebelumnya lancar banget gitu ya, apa yang disebut dia hafal, tapi tiba-tiba berubah. Maka gurunya mengatakan wa nurullah i'lam bi annal ilma nur gitu ya. Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wal ilm wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang ahli maksiat ya. Yang artinya gelap tidak akan bisa kalau kita memberikan cahaya kepada background yang putih, maka mantul cahayanya ya. Tapi kalau kita berikan cahaya kepada yang hitam, dia simpan tuh cahaya ya. Dia telan ya. Enggak mantul. Jadi itu kira-kira Pak ya. Terima kasih. Ada lagi Pak? Ayo silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya yang kuat. Ini kalau ada yang ngomong langsung seperti itu, jadi agak-agak aneh sendiri gitu. Iya. Terus ada juga beberapa orang yang merasa dia paling mudah gitu. Iya. 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 Baik. Inilah ya, memahami teks ya. Kan begini, orang yang orang yang memahami ini kan teksnya addu ya, tadi gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham, dengan kuat ya. Ini kita berbeda dengan sebahagian orang ya. Yang namanya pengambilan penjelasan dari teks hadis itu berbeda. Bagi mereka yang mengambil secara teks ya, tekstual, maka sudah pasti ya, mereka juga akan memahami secara tekstual. Mereka pegang itu sunnah, tapi mereka tidak melihat itu sunnahnya seperti apa. Misalnya seperti perintah hadis Rasulullah tentang mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Itu kan sebuah anjuran. Itu sebuah anjuran, tapi mereka pegang itu, mereka memahami dari hadis, pegang erat gitu ya. Sehingga dengan pegang erat ini, pegang dengan kuat ini, mereka lupa bahwa itu sekadar anjuran. Tapi mereka berani kalau tidak berjenggot bid'ah dan itu sesat neraka. Kira-kira begitu ya. Pemahaman mereka. Jadi tidak aneh memang apabila sebagian orang yang memberikan pencerahan terkesan keras, tidak muncul rahmatan lil alaminnya itu, karena memang secara tekstual memang digigit sunnah itu ya. Sunnah itu memang dipegang erat. Beda dengan sebagian orang juga yang tidak hanya memahami secara tekstual, tapi juga dia memahami tentang substansi nilainya. Misalnya seperti yang tadi,
Ya kalau kita mau cukur kumis sunnah, alhamdulillah. Kita tumbuh jenggot, alhamdulillah, gitu ya kan. Tapi kadang-kadang ada orang yang merasa kalau dia berjenggot itu penampilannya berkurang, ada begitu. Atau mungkin perintah dari suami istrinya ya. Dia istrinya nggak suka berjenggot. Bukan menyalahi sunnah memang, tapi tidak sunnah yang wajib. Ya. Kalau sunnah yang wajib disalahi memang haram. Tapi kalau sunnah yang tidak masalah, apalagi jangan sampai gara-gara itu keburukan-keburukan lain muncul, dan sebagainya. Jangan sampai ada juga memang yang kebablasan ya, seperti ayat tentang aurat ya. Ada perintah kepada Nabi kul li azwajika gitu ya, katakan kepada para istrimu untuk menjulurkan baju pakaian gitu ya. Itu tentang aurat. Maka dengan ayat ini sepakat para ulama menutup aurat perempuan itu kecuali wajah dan dua telapak tangan, termasuk ini sampai di sini batasnya. Nah, yang kebablasan tadi itu apa? Karena para ulama mengatakan aurat itu adalah sesuatu yang malu untuk ditampakkan. Ya. Maka disinilah celah mereka yang liberal. Bahwasanya orang Eropa itu nggak malu lagi terlihat lengannya, kan? Nggak malu lagi terlihat betisnya. Maka mereka menyimpulkan itu juga tidak perlu ditutup, ya kan? Nah, karena itu sesuatu yang tidak malu lagi. Lebih ekstrim lagi, mereka yang di sekitaran Hawaii. Itu sudah tidak aurat buat mereka. Kenapa? Karena nggak malu lah, udah biasa. Udah biasa. Maka mereka berkebablasan jatuhnya. Jadi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah tidak di kanan, tidak di kiri, kita menarik mereka ke tengah. Dan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah juga tidak boleh menjas mereka yang kanan, tidak boleh menjas mereka yang kiri. Itu ajaran daripada Rasulullah tentang moderat dalam beragama sebagai rahmatan lil alamin. Agama itu mudah, tapi jangan dipersulit, jangan pula dimudah-mudahkan ya. Gitu ya kira-kira. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit ya. Itu kira-kira Pak ya. Oh, jam 6 ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.